Sampai bertemu lagi di pelajaran sosiologi. Baik, hari ini kita masuk ke pengumpulan data ya anak-anakku. Nah, apa itu pengumpulan data? Baik, sebelum kita lanjut ke pengumpulan data, kita buka dulu bukunya ya di halaman 189, buku sosiologinya. Di situ kita akan menjelaskan tentang data. Bagaimana cara mengumpulkan data yang baik ya, dan jenis-jenis data. Baiklah, Mister mulai. Jadi, data adalah bahan keterangan berupa himpunan fakta, angka, huruf, grafik, tabel, lambang, objek, kondisi, dan situasi. Nah, data merupakan bahan baku informasi untuk mencapai tujuan penelitian. Penelitian memerlukan data yang benar yang dapat diperoleh di lapangan sesuai dengan topik penelitian, yaitu Mister ambil punya Mister ya, topik penelitian COVID-19 yang meningkat di Indonesia. Ini adalah contohnya ya, contoh pengumpulan data COVID-19. Jumlah terpapar COVID-19 di Indonesia ya. Baik, yang terkonfirmasi di sini mencapai 174.796. Yang sembuh 12.125.959 ya. Lalu yang meninggal berjumlah 7.417. Wow, begitu mengerikannya penyakit ini ya. Baik, pesan Mister adalah jaga kesehatan ya. Kurangi keluar di daerah yang ramai ya. Apabila keluar, gunakan masker dan patuhi protokol kesehatan. Nah, itu pesan Mister. Langsung saja kita mulai. Nah, contoh kehidupan masyarakat ya yang terpapar COVID. Nah, di sini Mister akan menjelaskan syarat-syarat data yang baik. Syarat-syarat data yang baik bagaimana? Seperti ini. Data yang kita ambil tentu bukan data sembarangan ya, harus jelas. Harus jelas, harus bisa diterima oleh masyarakat, dan tidak ada istilah rekayasa ya. Oke. Jadi, data-data yang baik itu memiliki sifat seperti ini, objektif. Maksudnya adalah sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang sebenarnya. Perspektif, mewakili. Data harus mewakili objek yang diamati atau mewakili seseorang yang terpapar ya, atau kalian sendiri. Bagaimana perasaan kalian setelah mengalami COVID ini ya? Di mana biasanya kita belajar bertatap muka ya. Bertatap muka dan sebagainya, keramaian, merindukan suasana yang ramai ya di kelas. Nah, setelah terpapar COVID, terjadilah COVID, bagaimana perasaan kalian? Nah, berarti di sini harus representatif atau mewakili objek yang kalian amati. Kedua, harus mendekati kebenaran. Ya. Kemudian, data harus up to date, tepat waktu agar dilakukan koreksi bila terjadi sebuah kesalahan. Dan yang terakhir adalah relevan. Maksudnya di sini adalah data yang dikumpulkan harus ada hubungannya dengan masalah yang kalian teliti. Dan harus dipecahkan. Masalahnya apa? Masalahnya COVID-19. Bagaimana cara memecahkannya? Dibuatlah vaksin. Dibuatlah pembatasan berskala. Apalagi setelah pembatasan berskala? Patuhi protokol kesehatan ya. Lalu kurangi aktivitas di luar rumah. Seperti itu. Baik. Kemudian, itu kan syarat-syarat data yang baik. Kemudian, data yang dapat diperoleh. Nah, data yang kalian peroleh itu bisa berupa dari buku, dari internet, dari YouTube, dan sebagainya. Atau bahkan, orang yang benar-benar mengalami penyakit atau terpapar virus itu. Nah, lalu kita masuk ke kegunaan data. Apa kegunaan data kalian yang kalian teliti? Kegunaannya kepada masyarakat, kepada orang-orang. Nah, jadi
Pada dasarnya, kegunaan data setelah diolah dan dianalisis ialah sebagai dasar yang objektif di dalam proses pembuatan keputusan. Nah, keputusan ini atau kebijakan ini dalam rangka untuk memecahkan persoalan. Oleh itu, diambillah sebuah keputusan untuk memecahkan sebuah persoalan dari COVID-19 ini. Keputusan yang baik hanya bisa diperoleh dari pengambilan keputusan yang objektif dan didasarkan atas data yang baik juga, anak-anakku. Oke. Sekarang Mister akan menjelaskan jenis-jenis data. Di sini ada 3. Di mana menurut cara memperolehnya data yang baik, kemudian menurut sifatnya, dan yang terakhir adalah menurut sumbernya. Sekarang Mister akan menjelaskan data primer dan data sekunder. Nah, untuk dapat memperolehnya ya. Yang pertama, data primer adalah data yang didapat langsung dari lapangan atau laboratorium yang dikumpulkan dan diolah oleh organisasi atau orang-orang tertentu. Nah, data ini dapat diperoleh melalui wawancara ya, angket atau langsung observasi terjun ke lapangan. Nah, seperti itu. Lalu data sekunder, yaitu data yang diperoleh suatu organisasi dari pihak lain. Data ini tidak langsung diperoleh. Data ini diperoleh dari bacaan ya, dari Google, dari koran, dari majalah, dari buku dan sebagainya ya. Contohnya adalah data peningkatan COVID-19 di Kalimantan Tengah. Oke. Kalimantan Tengah sudah masuk ke zona merah. Seperti itu. Nah, menurut cara perolehnya, sekarang kita masuk ke menurut sifatnya. Data dari atas, data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, seperti ini. Para pekerja data kuantitatif ya, kualitatif. Contohnya adalah pekerja di daerah Jakarta terpinggirkan akibat COVID-19. Banyak masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya karena dilakukan sebuah skala atau kita kenal dengan PSBB ya, di mana orang-orang yang berjualan itu tidak bisa memenuhi kehidupannya ya. Lalu data kuantitatif adalah data berbentuk angka. Contohnya 20% penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan ya. Di mana hal ini membuat masyarakat semakin sengsara karena pengaruh COVID-19. Nah, sudah susah, tambah susah lagi mereka. Jadi di mana tindakan kita? Di mana pemerintah saat ini? Bagaimana cara pemerintah menanggulangi masalah ini? Seperti itu. Lalu, menurut sumbernya, data internal dan data eksternal. Mister membaca yang internal dulu ya. Data internal adalah data yang menggambarkan keadaan suatu organisasi, kelompok, atau masyarakat. Kalau data eksternal adalah data yang menggambarkan suatu yang di luar organisasi. Contohnya adalah pengaruh COVID-19 di daerah Eropa. Bagaimana cara penanganannya di Amerika? Bagaimana cara penanganannya? Lalu, negara manakah yang sudah bebas dari COVID-19? Nah, itu data eksternal ya, data yang didapat dari luar organisasi kita sendiri. Oke. Di sini Mister akan memberikan sebuah video ya, bagaimana awal ditemukannya COVID dari hasil penelitian mereka ya. Lalu bagaimana cara mencegah COVID ini? Nah, bagaimana cara penularannya lewat manusia dari hewan ke manusia ya. Di sini adalah hasil penelitiannya. Baik, langsung saja kita buka videonya. Kalian semua pasti sudah mendengar tentang coronavirus, virus yang telah melanda Tiongkok hingga dunia hanya dalam 1 bulan saja. Wuhan Coronavirus, yang dinamakan WHO sebagai 2019 Novel Coronavirus, adalah jenis virus corona yang baru saja ditemukan dan dapat menginfeksi manusia karena kecepatannya dalam berkembang biak, walaupun pada umumnya hanya menginfeksi binatang. Terdapat 7 jenis virus corona yang dapat menginfeksi manusia. 2 virus diantaranya adalah virus yang kita semua kenal beberapa tahun yang lalu, yaitu SARS coronavirus dan MERS coronavirus.
termasuk novel coronavirus yang baru ditemukan, mereka semua adalah sekeluarga virus yang biasanya menyerang sistem pernafasan. Keberadaan virus yang baru dan misterius ini menuai banyak pertanyaan, dan dengan video ini kami akan mencoba untuk menjawab sebisa mungkin untuk meredakan rasa penasaran dan kecemasan kalian. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan sebutan 2019 novel coronavirus? Yang dimaksud dengan virus novel adalah virus yang tidak pernah diidentifikasi sebelumnya. Oleh karena itu, informasi mengenai virus ini masih sangat terbatas. Virus ini pertama diidentifikasi di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan dicurigai dimulai dari sejenis kelelawar, Chinese Rufous Horseshoe Bat, yang dijual di sebuah pasar seafood dan binatang hidup yang besar. Selain dapat berpindah dari binatang ke manusia, dapat juga ditularkan dari manusia ke manusia. Hingga saat penulisan kami pada 29 Januari 2020, ditemukan 6.095 kasus positif coronavirus, 9.239 kasus suspek coronavirus, dan 133 orang yang meninggal dengan tingkat kematian sekitar 2,2%, jauh lebih rendah dari SARS atau MERS. Kasus virus corona sudah ditemukan di hampir semua provinsi di Cina dan di banyak negara lain. Di Indonesia sendiri, sudah ada beberapa kasus yang dicurigai infeksi virus corona, namun beberapa menunjukkan hasil lab negatif dan yang lainnya masih dalam pemeriksaan. Tetapi, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa sudah ada infeksi virus corona yang belum terdeteksi di Indonesia. Kenapa? Karena gejala biasanya muncul 2 hari sampai dengan 2 minggu dari paparan, dan orang yang terpapar dapat menyebarkan virus ini walaupun belum timbul gejala. Memangnya apa sih gejala dari infeksi virus corona yang baru ini? Virus corona dapat menginfeksi saluran pernafasan atas. Jika menginfeksi saluran pernafasan atas, gejala pada umumnya tampil seperti batuk pilek biasa dengan demam ringan yang akan sembuh dalam beberapa hari. Tetapi pada orang dengan sistem imun yang lemah, virus corona dapat menginfeksi saluran pernafasan bawah dan menyebabkan gejala lebih buruk seperti demam tinggi dan sesak nafas. Hingga sekarang, vaksin untuk penyakit ini belum ditemukan. Selain itu, tidak ada pengobatan khusus untuk membunuh atau mematikan virus corona, namun pada sebagian besar kasus, infeksi akan mereda dengan sendirinya dan gejala akan hilang, atau dengan kata lain, self-limiting, seperti batuk flu biasa, dan pasien hanya perlu obat-obatan untuk meringankan gejala. Contohnya, obat penurun panas atau antipiretik untuk demam dan obat untuk meredakan batuk pilek. Lalu, bagaimana cara untuk mencegah penyebaran virus ini? Virus corona kemungkinan besar menyebar lewat droplet orang yang terinfeksi, yang tersebar terutama ketika mereka batuk atau bersin. Oleh karena itu, jika Anda atau seseorang di dekat Anda memiliki gejala batuk pilek, demam, atau sesak nafas, terutama jika mereka baru datang dari Cina dalam 2 minggu terakhir, kalian bisa menggunakan masker surgical dan ganti sesuai kebutuhan, sekitar 3-4 kali sehari. Tutup mulut dengan tisu saat batuk atau bersin, lalu segera buang ke tempat sampah dan cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer antiseptik. Sering-seringlah cuci tangan dan hindari memegang mata, hidung maupun mulut sebelum mencuci tangan. Center for Disease Control and Prevention atau CDC menghimbau untuk menghindari perjalanan ke Cina jika tidak perlu. Apabila kalian datang dari Cina dalam 2 minggu terakhir dan memiliki gejala seperti yang sudah kami sebutkan, segera cari perawatan medis dan hubungi rumah sakit yang akan kalian kunjungi mengenai kondisi kalian. Dan jangan lupa untuk memberitahukan riwayat perjalanan kalian ke Cina. Jangan lupa untuk bagikan video ini kepada mereka yang kalian sayangi supaya mereka juga tahu bagaimana cara menjaga diri dari virus corona. Jika masih ada pertanyaan kalian yang belum terjawab, kalian boleh langsung mengunjungi situs WHO, CDC, dan situs-situs sumber kami pada deskripsi video di bawah atau tanyakan kepada petugas kesehatan terdekat. Kalian juga bisa tulis di kolom komentar dan akan kami jawab semampu kami sebaik mungkin. Kalau kalian ingin memulai diskusi, jangan lupa bahwa kami sangat menghargai diskusi yang baik dan teratur. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap jaga keamanan kalian. Stay safe teman-teman. Nah, itu adalah contoh penelitian tentang COVID-19. Bagaimana di daerah awal penemuannya, di Wuhan ya, di daerah Cina. Nah, ini ditularkan melalui hewan ya, hewan kelelawar ya. Lalu menyebarlah ke manusia, lalu manusialah menyebarnya lagi seperti itu. Maka pesan dari Mister adalah jagalah kesehatan, hindari tempat yang ramai. Kalaupun keluar rumah ya, patuhi protokol kesehatan, selalu gunakan masker kapanpun dan dimanapun. Nah, di sini kita belajar ya tentang bahayanya virus corona yang telah terjadi di Indonesia. Tidak hanya Indonesia, tapi juga di seluruh dunia juga mengalami hal ini ya. Di sini ya,
kalau tidak salah itu di bulan Maret ya, Indonesia baru terkonfirmasi ada kasus COVID-19 ya. Sampai sekarang di tahun 2020 sampai tahun 2021 di bulan Januari ini ya. Januari, Februari. Nah, oke. Baik, untuk sekarang pelajaran sosiologi Mister akhiri ya. Untuk pertemuan berikutnya kita masuk lagi ya. Nah, Mister juga sangat berterima kasih partisipasi kalian karena sudah mengikuti pelajaran yang Mister berikan ya, dari awal hingga akhir. Baik, pelajaran Mister akhiri, pelajaran Mister tutup. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.